Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtar Taufik, founder PDNUS, Pengawal Demokrasi Nusantara. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di materi hasil pemantauan pemilu di DKI Jakarta, proses tunggu suara ya, pemungutan dan penghitungan suara di lapangan yang sudah dilaksanakan kemarin. Bahwa ada beberapa pertanyaan tadi yang unik dari teman-teman, bahwa apakah bisa dilakukan kecurangan-kecurangan dengan menambah dan mengurangi suara yang ada di TPS gitu. Nah tentunya kalau di 2019 ke atas pemilu-pemilu sebelumnya itu sangat mudah dilakukan hal seperti itu. Namun hari ini dengan adanya Sirekap dan sistem-sistem yang diciptakan oleh KPU ini sangat sulit dan celahnya sangat sedikit. Tidak ada lagi celah untuk mengotak-atik, menambah ataupun mengurangi suara, baik itu pilpres, suara pileg, legislatif maupun DPR. Kalaupun ada penyelenggara yang menyatakan itu, ya harus dipertanyakan bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu. Terkecuali misalkan admin yang memegang aplikasi-aplikasi tersebut terstruktur melakukan pembukaan akun-akun yang dipegang oleh admin dari mulai tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat daerah. Namun kalau menurut saya itu sangat sulit, dan itu ketika dilakukan secara terstruktur sistemik seperti itu, jika ketahuan ya pasti sangat konsekuensi hukumnya sangat berat. Itu aja. Jadi teman-teman caleg, teman-teman peserta pemilu jangan mau dibohongi bahwa mereka sanggup untuk melakukan penggelembungan suara. Untuk saat ini itu sudah tidak bisa dilakukan. Ya, kalau Sirekap ini kan hanya sebatas alat bantu ya. Sirekap ini sebatas alat bantu, jadi bukan dari Sirekapnya yang mereka gunakan, tapi penghitungan ini dengan ada aplikasi semacam Google Drive ataupun sheet Excel itu. Saya tidak begitu paham apa yang dipakai oleh teman-teman KPU ya dalam aplikasi untuk mengganti dari aplikasi Sirekap ini. Tapi tentunya itu nantinya akan masuk juga ke aplikasi Sirekap. Walaupun Sirekap ini dijadikan sebagai alat bantu, bukan aplikasi yang wajib gitu kan. Aplikasi wajib itu aplikasi yang sudah baku itu ya penghitungan manual yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara, baik tingkat KPPS, tingkat PPK dan PPS yang hari ini. Jadi untuk Sirekap ini ya bukan alat tolak ukur lah ya, bukan tolak ukur, tapi dia sebagai alat bantu. Seperti itu. Ya, untuk pemilu saat ini indikasi kecurangannya lebih tinggi ketimbang banding dengan pemilu sebelumnya. Walaupun memang kalau kita lihat indikasi politik uang, indikasi pengorganisiran massa dan lain sebagainya sangat mumpuni dan sangat efektif. Tingkatnya sangat tinggi untuk hari ini ketimbang dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Terbukti misalkan di lapangan bahwa dari mulai persiapannya saja alat-alat negara ini sudah disiapkan untuk persoalan-persoalan yang memang terlegitimasi secara hukum, Curangan dari aplikasi itu atas human error, bisa disebutkan sebagai human error ataupun aplikasi error aja. Karena itu kan aplikasi diciptakan oleh teman-teman dan aplikasi itu juga berbayar dan menelan banyak anggaran negara gitu kan. Cuman aplikasi ini ketika dipakai juga tidak mumpuni, tidak bisa membackup atas kebutuhan yang diperlukan oleh teman-teman KPU. Hari ini adalah kegiatan dari Kodim Pencegahan untuk mendapatkan informasi, kemudian juga mempererat kerjasama dengan para pemantau pemilu.
di mana masukan-masukan yang kami terima dari kinerja selama tahapan berlangsung dan terutama Tungsura ini bisa kita dapatkan sekaligus menjadi bahan-bahan penilaian kita ke depan dan langkah-langkah apa saja yang bisa kita antisipasi di kemudian hari. Saya lebih cenderung melihat kualitas ataupun model kecurangan itu ya yang dilakukan oleh oknum, baik dari katakanlah peserta ataupun dari penyelenggara maupun dari masyarakat yang dalam tanda kutip dijadikan tim sukses gitu ya, tim sukses bayangan. Saya lebih melihat bukan soal persentasenya tapi model ataupun kualitas dari bentuk kecurangannya tersebut. Kalau sekarang ini saya yakin sudah mulai banyak menggunakan katakanlah teknologi, misalkan soal e-money, soal kecenderungan orang menggunakan bentuk-bentuk uang elektronik pengganti uang manual ya, uang giral. Ya, itu juga terindikasi banyak melakukan itu. Kemudian juga ada beberapa hal yang mungkin, nah ini peran media juga, ketika seseorang bukan tim sukses, kemudian dia melakukan tindakan bagi-bagi uang yang katakanlah bagian zakat ataupun sedekah, namun itu akhirnya kan tidak tersentuh. Ini bentuk kekurangan kewenangan dalam arti kata indikator-indikator penyimpangan ataupun money politics itu kan harusnya bisa kita lihat dari nafasnya ya, dari ruhnya undang-undang itu. Namun karena berbunyinya itu harus kumulatif, maka kita nggak bisa menjerat gitu. Jadi kedepannya saya harapkan ada perubahan Undang-Undang 7 tahun 2017 yang seperti dikatakan ketua tadi, bahwa ini adalah undang-undang pemilu yang dipakai 2 kali periode, yang seharusnya tiap periode kita ada revisi gitu. Ya, kalau pengawasan tetap optimal ya, kita harapkan tetap optimal terus. Dan ini menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa force major menjadi tetap suatu hal yang kita pertimbangkan. Kalau orang bilang persiapan itu menentukan kemenangan, menentukan kesuksesan, maka persiapan kita dalam force major ini walaupun sudah dilakukan harus lebih mantap lagi, harus lebih terperinci lagi. Mengingat adanya kotak suara dan susu ya, surat suara yang basah, itu kan berarti kita kurang antisipasi mengenai force major ini gitu. Kemudian juga ada PSU yang dilakukan karena surat suara sah yang disobek. Ini kan berarti pemahaman dia perihal perundang-undangan itu kurang. Jadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, yang artinya integritas itu kan memahami rules-nya, kemudian dia juga bekerja optimal dan dia juga bermartabat ya. Itu kan yang saya pahami perihal berintegritas. Itu berarti ada yang kurang berarti kan. Dan seperti tadi disinggung, untuk PTPS kemudian KPPS sendiri, ini kan di akhir-akhir dan cuma kita ada waktu kurang dari 2 bulan untuk memberikan BIMTEK pada mereka. Kalau secara umum sudah ada peningkatan dari sisi katakanlah misalnya walaupun Sirekap banyak kekurangan, tapi itu merupakan bagian dari upaya penyelenggara pemilu untuk membuat hasil pemilu ini lebih transparan, berkualitas, berakuntabel ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian dari sisi pemilihan suara ulang dengan pelanggaran-pelanggaran terjadi pun ternyata bisa dicarikan solusi di tingkat PPK dan PTPS untuk kemudian tidak semua potensi pemilihan suara ulang dilaksanakan. Hanya yang sifatnya sangat melanggar dan sifatnya memang tidak bisa ditolerir untuk pelanggarannya itu gitu.